KNPI Ya. punya harapan besar untuk Bekasi, Mm-mm. tapi KNPI nggak mau memihak. Masalahnya begini, Gimana tuh? saya sebagai ketua juga harus bijak, karena anggota kita kan warnanya macam-macam nih. Itu satu. Kalau ini koalisinya sama ini, terus ininya nggak ini, jadi bagaimana tuh kira-kira? yang jelas, secara lembaga KNPI akan berada di tengah. KNPI akan terus support penyelenggara KPU. Bagaimana kemudian, ya enggak, penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan sukses, berjalan lancar, dan menghasilkan pemimpin terbaik. Oke. Yang berikutnya, KNPI pun bisa mengedukasi para pemilih. Itu yang paling penting. Assalamualaikum, saya Resi Maulida. Selamat datang di podcastnya Ada Resensi. Kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam pilkada dan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Tentu kalau ngomongin pemuda nih teman-teman ya, pemuda adalah tulang punggung bangsa, masa depan yang membawa harapan dan juga aspirasi. Bahkan kalau kita lihat di semua sudut Indonesia, pemuda itu banyak sekali potensinya. Mulai dari kontribusi di aspek politik, ekonomi, sosial, sampai budaya. Kiranya inilah mungkin pemuda bisa dikatakan sebagai agen perubahan. Namun seberapa besar keterlibatan mereka dalam Pilkada Bekasi? Nah, kali ini saya nggak sendirian, karena saya sudah mengundang salah satu tokoh pemuda Kabupaten Bekasi, sahabat Nawawi Al-Aksi. Beliau adalah Ketua DPD KNPI Kabupaten Bekasi. Bang Nawawi, selamat datang di Ada Resensi. Terima kasih banyak atas undangannya, suatu kebanggaan yang luar biasa bisa dapat diundang di program Ada Resensi. Luar biasa. Saya juga terima kasih karena Bang Nawawi selaku salah satu tokoh pemuda Kabupaten Bekasi berkenan untuk ngobrol-ngobrol santai di programnya Ada Resensi nih Bang. Siap. Oke, langsung aja nih Bang Nawawi kita ngomongin pilkada, karena pilkada itu kan momen dimana suara-suara rakyat benar-benar diperhitungkan hari ini. Ini waktu warga Bekasi memiliki harapan perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Kalau kita lihat Kabupaten Bekasi ini kan hampir 6 kali mengganti sosok pemimpin, sosoknya ya Bang kurang lebih. Ya. Kemudian juga polemik yang tidak kelar, baik itu di isu sosial, politik, ekonomi, budaya, ini banyak sekali. Maka yang katanya pemuda sebagai agen perubahan nih ya, stereotipnya, saya mengundang Bang Nawawi di sini untuk membahas sebetulnya apa sih tanggapan Bang Nawawi sendiri mengenai peran pemuda melihat mereka dalam andilnya pada kontestasi pilkada nanti di Bekasi, Bang. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bersama-sama untuk bisa berdiskusi secara santai. Pertama, Pilkada 2024 ini adalah momentum kesempatan kita untuk memilih pemimpin terbaik dari yang baik-baik. Ya. Bahwa peranan pemuda di momentum pilkada ini sangatlah besar, karena pemilih Gen Z dan milenial atau pemuda itu mendominasi. Jadi peran pemuda lah yang menentukan nasib dan arah Kabupaten Bekasi ke depan. Oleh karenanya di momentum pilkada tahun 2024 ini, bagi para pemuda khususnya di Kabupaten Bekasi, ini menjadi kesempatan kita untuk memilih tidak hanya sekedar dari gantengnya calon tersebut, atau mungkin dilihat karena partainya, atau dilihat karena dalam tanda kutip finansialnya. Tetapi saya berharap pemuda di Kabupaten Bekasi ini bisa memilih calon pemimpin dengan rasional. Bagaimana dengan rasional? Rasional berasal dari kata rasio, perbandingan. Jadi kita
membandingkan. Dari mana cara membandingkannya? Ya lihat rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, dan juga rekam prestasinya. Karena beberapa tahun ke belakang kita juga sedih melihat Kabupaten Bekasi yang terus hampir beberapa kali pergantian pemimpin. Ya. Kalau boleh saya hitung tidak salah ada 7 kali pergantian. 7 kali. Ini kan sebuah Ya. fenomena yang sangat menyedihkan bagi khususnya kami anak-anak muda. Maka pada momentum pilkada di tahun 2024 ini adalah kesempatan, jangan disia-siakan. Carilah pemimpin yang rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam prestasinya yang sudah kelihatan. Sehingga di kemudian hari kita bisa dapat melihat siapa yang paling pas dan cocok untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Dan kami khususnya KNPI menyambut pilkada ini dengan sukacita, Res. Oke. Jadikan momen pilkada ini ajang untuk adu ide, adu gagasan, supaya betul-betul kita bisa mendapatkan dan menghasilkan pemimpin terbaik dari yang baik-baik di masa yang akan datang. Nah ini sesuai banget sama visi misinya Adalah Sensi, Bang Nawawi. Ide, gagasan, dan cita-cita. Jadi pas banget lah saya mengundang Bang Nawawi. Wah, luar biasa nih. Bang Nawawi, kita sepial dulu nih ngomongin KNPI ya. Ya. Sebelum kita jauh ngomongin Bekasi, Ya. bagaimana harapan dari KNPI sendiri gitu ya. KNPI ini kan kalau kita lihat sebagai motor penggeraknya Kabupaten Bekasi gitu ya. Kemudian KNPI ini strategis sekali sebagai organisasi kepemudaan hari ini. Kalau boleh tahu Bang, goals dari kepemimpinan KNPI di bawah kepemimpinan Bang Nawawi ini ke depan seperti apa sih di Bekasi ini? Pertama tentunya kami berharap bahwa peranan pemuda betul-betul bisa diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan atau momentum-momentum program-program pemerintahan. Alhamdulillah, saya memimpin kurang lebih 8 bulan. Terhitung sampai hari ini? Terhitung sampai hari ini sudah sangat kelihatan bagaimana peran sertanya pemuda untuk dalam rangka ikut serta mensukseskan program-program pemerintahan. Kita sukses kemarin menyelenggarakan MTQ, bahwa kemudian kita menjadi tuan rumah dan KNPI pun ikut serta dilibatkan dalam rangka mensukseskan program tersebut. Ya. Kemudian program wirausaha, kita sudah melakukan pelatihan wirausaha muda, bahkan ada pemilihan wirausaha pemula. Dan yang paling tak kalah penting, bahwa kemarin juga Pak PJ Bupati menyampaikan pada saat melakukan kegiatan seremoni kemenangan triple winner dari mulai MTQ, olahraga, beliau sempat menyampaikan ditunggu nih KNPI prestasinya di pemudanya. Dan alhamdulillah hari ini telah kita buktikan bahwa kader KNPI telah menjadi juara umum atau juara 1 pemuda pelopor tingkat provinsi Jawa Barat dan akan mengikuti seleksi pemuda pelopor di tingkat nasional. Wow. Artinya dari semuanya program yang sudah sukses, baik dari bidang keagamaannya, olahraganya, yang kemarin ditunggu bidang pemudanya mana nih? Hari ini telah kita buktikan. Oke. Begitu. Selama 8 bulan loh ya? Selama 8 bulan. Oke. Tak hanya sampai di situ. Kalau mau dijabarkan mungkin banyak sekali yang akan saya sampaikan. Tetapi setidaknya yang sudah kelihatan, pemuda pelopor kita mendapat juara pertama di tingkat provinsi. Dan itu kader KNPI berasal dari wilayah utara. Beliau tinggal di Sukakarya, menjadi pengurus KNPI di Kecamatan Sukakarya, mengikuti ajang pemuda pelopor di tingkat provinsi dan terpilih. Dan akan mengikuti seleksi tingkat nasional mewakili Jawa Barat. Oke. Dan belum lagi di yang lain-lainnya, masih banyak hal lah yang alhamdulillah kelihatan hari ini dalam posisi 8 bulan saya memimpin di KNPI, sedikit banyak sudah ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Oke, gimana sih caranya Bang Nawawi untuk mengajak teman-teman pemuda ya kan Bekasi luas sekali ya Bang ya. Ada
kiranya kemarin saja 7 dapil ya. Oh, luas sekali. Nah, tadi Bang Nawawi tuh pengen banget mengajak pemuda untuk membawa perubahan untuk Bekasi. Nah, bagaimana caranya Bang Nawawi mengajak teman-teman sebaya ya, tokoh-tokoh pemuda gitu ya, untuk turut berpartisipasi dalam gerakan-gerakan KNPI Kabupaten Bekasi ke depan? Yang pertama, alhamdulillah, KNPI telah tuntas 23 kecamatan terbentuk. Oke. Itu yang pertama. Itu menjadi modal awal bahwa kita tidak lagi repot untuk bagaimana menyadarkan para pemuda Kabupaten Bekasi untuk ikut serta yang tadi disampaikan sama Dinda Resti. Saya manggilnya apa nih? Dinda apa? Boleh, ya, apa boleh. aja ya. Karena Resti juga perlu diketahui adalah pengurus KNPI Kabupaten Bekasi. Luar biasa ini kontribusinya. Dan nyata adanya. Dari 23 kecamatan, alhamdulillah tuntas. 23 kecamatan semua telah terbentuk KNPI di kecamatannya masing-masing. Oke. Tiap kecamatan memiliki programnya masing-masing. Yang sudah sebagaimana saya sampaikan, bagaimana teman-teman pemuda di wilayahnya masing-masing, di kecamatannya masing-masing, untuk membuat suatu program. Apapun programnya, yang jelas program tersebut langsung menyentuh kepada masyarakat pemuda yang ada di bawah. Menyadarkan mereka, mengedukasi mereka, bahwa pemuda hari ini peranannya sangatlah penting. Sehingga jangan lagi hari ini pemuda hanya sebagai penonton. Tapi bagaimana kemudian pemuda bisa menjadi pelaku perubahan langsung untuk Kabupaten Bekasi. Satu demi satu sudah berjalan dan sudah sangat terasa bagaimana aktifnya para DPK. Namanya DPK, Dewan Pengurus Kecamatan. KNPI yang sudah aktif, ada yang bikin program ini, macam-macam. Ya. Nah, itu sudah berjalan alhamdulillah. Kira-kira begitu. Oke, tentu KNPI ini kan sebagai salah satu organisasi yang dinaungi oleh pemerintah kabupaten kan. Jadi artinya menjadi mitra sangat strategis dari bidang kepemudaan ke pemerintah. Kalau kita lihat tenaga kerja kita yang memang tenaga kerja pemuda itu meningkat di Kabupaten Bekasi. Dan juga angka pendidikan juga meningkat. Pemuda-pemuda terdidik di Kabupaten Bekasi juga tinggi. Tapi tidak sedikit angka pengangguran terdidik juga tinggi, Bang. Artinya peluang tenaga kerja kita tuh kecil di Bekasi. Padahal Bekasi ini kan terkesan sebagai lumbung padi. Tapi kita mati di lumbung padinya sendiri para pemudanya. Kita kesulitan untuk mendapatkan akses pekerjaan. Walaupun kita semuanya hampir rata-rata ya pemuda Bekasi ini sudah mendapatkan akses pendidikan yang cukup baik. Tapi pasca itu mereka menjadi angka pengangguran terbanyak, Bang. Nah, melihat fenomena ini, Bang Nawawi yang mengakodai sebagai KNPI Kabupaten Bekasi bagaimana nih? Pertama saya prihatin. Ya. Dengan adanya kawasan terbesar se-Asia Tenggara di Kabupaten Bekasi ini, pemudanya masih banyak yang nganggur. Itu prihatin. Yang kedua saya bersyukur bahwa tingkat pengangguran hari ini sudah mulai berkurang. Kita harus fair. Tidak hanya pengangguran yang banyak, tapi juga kemudian pengangguran juga menurun dengan kinerja program daripada pemerintah daerah. Nah tentunya ya, saya sebagai Ketua KNPI akan terus berkomunikasi sehingga bisa terus diikutsertakan lagi pemuda ini, jangan sampai ada yang nganggur. Nah, itu kan ada domainnya. Sebetulnya di KNPI ini wakil-wakil ketua nih banyak. Ada wakil ketua bidang tenaga kerjaan, macam-macam, banyak lah, komplit malah di KNPI ini. Hanya saja mungkin karena keterbatasan waktu, kesibukan teman-teman pengurus, sehingga persoalan ini, masalah ini tidak concern. Ya. Nah, concern saya kan banyak nih. Tetapi atensi itu, sebagaimana yang sudah juga disampaikan oleh beberapa kawan-kawan pemuda dan juga ditanyakan oleh Dinda Resti, maka insya Allah saya akan berkomunikasi dengan cepat kepada pihak terkait bagaimana solusi pengangguran ini bisa terus menurun dan pemuda bisa ikut kerja di wilayahnya sendiri. Oke, tadi kan Bang Nawawi bilang fokus KNPI banyak nih ya, gitu ya. Apa sih memang yang menjadi fokus KNPI, Bang? Pertama, sesuai dengan apa yang sudah diusulkan di tahun 2023 kemarin, bahwa KNPI sudah memiliki program tersendiri.
Jadi setahun ini udah ada programnya nih, sesuai dengan usulan yang kita usulkan di tahun lalu. Termasuk sekarang juga kita sedang menyusun program untuk dilaksanakan di tahun depan. Oke. Yang Lebih mana? banyak lagi nih. 2025 lebih banyak lagi. 2024 ini tidak terlalu banyak, hanya saja justru saya fokus bagaimana posisi di internal atau di kepengurusan KNPI ini kokoh dulu, solid dulu. Kalau kemudian kepengurusannya tadi tidak solid, tidak kokoh, bagaimana kemudian kita bisa melakukan sebuah gebrakan untuk menghasilkan sebuah sesuatu yang terbaik. Nah, kemarin kita bikin KNPI on the street dalam rangka keakraban penurus. Itu udah mulai tuh, sedikit-sedikit. Kok saya nggak diundang ini, Bang? Nah itu, makanya nggak tahu ada persoalan apa tuh Neng Resti itu. Sama siapanya saya nggak tahu. Waduh. Tapi nanti kita ngobrol lagi supaya Dinda Resti bisa aktif lagi di KNPI, kan kira-kira begitu. Saya berharap ada teman-teman seperti Dinda Resti yang produktif ini bisa bantu saya juga nanti di KNPI, kan kira-kira begitu. Oke. Jadi banyak penguatan internalnya juga perlu, karena 23 kecamatan membentuk KNPI nggak gampang nih. Butuh proses yang panjang. Karena kita memuscamkan saja musyawarah kecamatan, ini yang nyalon banyak, ini ada lagi, yang sini ada, pusing, satu kecamatan aja pusing tuh. Bagaimana solidin dulu di internal ini. Dan sedikit demi sedikit, alhamdulillah itu sudah mulai terasa. Kalau kita fokus di internal terus, kira-kira terlambat nggak untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang udah ada di Kabupaten Bekasi, Bang? Tidak ada kata terlambat. Selama yang ini difokuskan, ini juga difokuskan. Hanya saja terbelah-belah nih. Jadi fokus saya juga banyak yang harus diselesaikan. Tapi kita tidak mau menutup mata bahwa ini juga harus kita selesaikan. Dan itu semua butuh proses. Mohon doanya kepada seluruh kawan-kawan, khususnya para pemuda di Kabupaten Bekasi. Dan saya juga memohon agar Dinda Resti ini bisa aktif kembali di KNPI, bisa ikut membantu supaya persoalan-persoalan yang belum terselesaikan bisa segera terselesaikan, kira-kira begitu. Amin. Sebelum lanjut, minum dulu, Bang. Ini Minum kayaknya dulu, rasanya udah santai. panas ya, luar biasa ini. Minum dulu, minum. Teman ngobrol boleh banget nih ya, subscribe juga channel YouTube-nya ada Fruction Official, terus kunjungi Instagram-nya ada Fruction Official, dan ada resensi jangan lupa. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa juga follow IG kita dong. Boleh. Follow Instagram saya Nawawi Aksi, Yang cetaknya sudah biru. yang centangnya sudah biru. Sama follow Instagram KNPI Kap Bekasi Official. Bang, ngomongin pemuda, Bekasi kan nggak ada ruang sentralisasi pemuda loh, Bang. Ya kan? Bahkan alun-alun aja kita nggak punya, Bang. Ya, betul. Ya kan? Nah, ini bagaimana sih harapannya dari KNPI? Apakah kalau basecamp tentu pasti KNPI ada kan, Bang, Ya. ya? Tapi sentralisasi untuk pemuda daerah gitu, ini kan belum ada nih ya. Saya sedang usulkan. Oh, oke. Kita ingin bikin pendopo pemuda Itu untuk saya. menjadi sentral kumpulnya pemuda. Nah, yang kedua, gedung juga kan ini udah lama. Ya. Saya lihat kan gedung ini udah lama. Bahkan kemarin juga saya ngobrol sama Pak Sekda. Pak Sekda juga tahu sejarah gedung tersebut. Beliau berjanji, insya Allah terrealisasi. Nggak berjanji sih, lagi mengupayakan. Ya, mudah-mudahan beliau bisa realisasikan bahwa gedung tersebut akan direhab. Oke. Mau dibangun 2 lantai. Ya kan kalau gedungnya besar, aulanya besar, itu sementara bisa kumpul tuh. Jadi titik sentral pemuda. Sama satu lagi, saya mau ngusulin punya pendopo pemuda gitu. Kayak di daerah kabupaten mana gitu, saya pernah mendengar punya pendopo khusus untuk titik sentral pemuda. Nah, kan KNPI itu memiliki tanah hampir 1000 meter. Oke. Itu kan bisa juga tuh dijadiin tempat untuk apa Bangunan namanya? pendopo itu. Iya, untuk kumpul
para pemuda di situ. Benar. Sebetulnya banyak tempat sih sebenarnya, termasuk balai rakyat aja nggak kepake kok itu, Iya. jarang kepake gitu. Atau mungkin lokasinya kali Bang ya, lokasinya terlalu jauh dari pemukiman atau seperti apa sih kira-kira Bang? Iya kalau Pemda sih jauh dari pemukiman. Ya kita sih kalau pengen ngusulin, pengennya mah adanya di tengah-tengah nih, di Jababeka, di mana kayak gitu. Ada tanah, bangunin begitu. Kan nggak segampang itu cuman. Tak segampang itu. Tak segampang itu. Cuman kan upaya tetap kita lakukan. Ya. Gimana caranya ada tempat untuk jadi titik sentral kumpulnya para pemuda. Memberikan idenya, gagasannya, aspirasinya, kan begitu kira-kira. Ini berarti ada satu catatan Bang yang saya temukan bahwa pemerintah itu dalam menata ruang di Kabupaten Bekasi tidak memperhitungkan di mana sentralisasi pemuda, di mana ruang pengembangan produktivitas pemuda, kira-kira seperti Nah itu itu bagaimana? yang harus kita evaluasi bersama-sama. Oh, berarti KNPI juga mengafirmasi itu ya? Iya dong. Oke. Itu satu catatan teman-teman ya, baru saya temui di perbincangan kita sama Bang Nawawi bahwa ternyata pemerintah juga nyatanya tidak melibatkan pemuda dalam proses pembangunan di Kabupaten Bekasi ya Bang? Ya. Oke, selanjutnya karena kita topiknya adalah ngomongin pemuda untuk pembaharuan dari Bekasi dan lekat sekali ngomongin pembaharuan dengan situasi yang akan terjadi di waktu terdekat ini, yaitu adalah pemilihan kepala daerah Bang. Ya. Ini adalah momen perubahan besar-besaran. Betul. Tadi juga Bang Nawawi notice bahwa Kabupaten Bekasi 7 kali pergantian sosok kepemimpinan, ternyata 7 kali ya. Nah, kalau kayak gitu Bang, saya mau Bang Nawawi mengevaluasi bagaimana sih rating kinerja pemerintah saat ini menurut pandangan pemuda versi KNPI Kabupaten Bekasi. Rating dari 1 sampai 10. 1 sampai 10, 9. 9 nih. Iya. 9. Ya, soalnya Kurang dikit. 9. 9. Oke, enggak kurang nih ya. Nggak kurang. Oke, Karena kenapa saya 9? melihat Hampir sempurna berarti. hampir sempurna. Tapi ada kegagalan loh tadi. Ada kegagalan. Ya kegagalan 1% itu harus disempurnakan. Oke, berarti kegagalan sedikit. Sedikit kegagalan. Kenapa soalnya Bang Nawawi? Ya, saya kan merasakan kepemimpinan sebelum-sebelumnya sama kepemimpinan yang sekarang. Bahwa kepemimpinan yang sekarang ini satset, tastes. Waduh enggak ya? Enggak ini enggak. Enggak. Jadi realistis. Kita dalam prestasi alhamdulillah triple winner. Nggak bisa tuh Provinsi Jawa Barat juga menyatukan kejuaraan keagamaan sama olahraga. Itu nggak pernah bisa nyatu. Kadang-kadang di olahraganya juara, di agamanya enggak. Kalau Kabupaten Bekasi kita nyatu tuh kemarin, triple winner. Belum lagi prestasi pemudanya yang bisa memberikan hari ini mengharumkan nama baik Kabupaten Bekasi, juara umum di pemuda pelopor tingkat Provinsi Jawa Barat, bahkan akan ikut tingkat seleksi nasional. Semuanya hampir saya melihat alhamdulillah ada perubahan lah. Ada perubahan yang memang sangat signifikan di kepemimpinan yang hari ini. Oke, berarti kalau pelayanan Bang, kinerja pemerintah terhadap pelayanan di masyarakat ini kan supportnya dalam pemuda, berarti gitu ya, supportnya pemuda kan tadi ya. Makanya Abang puas sekali karena pemerintah hari ini sangat mensupport pemuda. Nah itu. Oke, kalau dalam pelayanannya? Hanya apa? beberapa, ya gini, jadi gini. Secara umum, alhamdulillah sedikit Puas. banyak puas lah. Oke. Tapi ada beberapa yang belum juga terakomodir, belum dilibatkan nih pemudanya. Nah itu yang mungkin jadi bahan evaluasi untuk pemimpin hari ini, supaya ke depan pemuda bisa dilibatkan lagi dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan macam-macam lah. Karena pemuda ini lingkupnya luas gitu loh. Oke. Dilibatkan supaya kita bisa ikut serta gitu, berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi. Itu aja. Selebihnya alhamdulillah pemuda hari ini, KNPI hari ini sangat disupport full sama pemerintah, bahkan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan apapun. Hanya saja yang belum dilibatkan dan masih ada kekurangan, itu menjadi evaluasi, dan tentunya kami tidak akan berdiam diri juga, tapi kami juga akan memberikan masukan-masukan evaluasi tentunya untuk kemajuan Kabupaten Bekasi. Apa kebijakan pemerintah hari ini yang Abang kelola dari pemuda sendiri yang itu bisa dirasakan oleh teman-teman pemuda? Pertama, 1. ini konkret bahwa hari ini pemerintah akan memiliki program Pemuda Berani Pintar.
Nah, pemuda berani pintar. Ini akan sangat dirasakan oleh para pemuda yang ingin melanjutkan sekolah atau belajar di universitas, akan tetapi karena satu dan lain hal, faktor belum beruntung dari ekonominya, tetapi peran serta pemerintah ini betul-betul akan sangat dirasakan bagi para pemuda yang akan melanjutkan kuliah tapi belum beruntung dalam ekonomi. Nah, maka dibuatlah program bantuan pendidikan bagi pemuda berprestasi ya dari pemerintah daerah, dan itu hari ini sudah dilakukan konsepnya, dan KNP dilibatkan. Salah satunya saya sendiri langsung diminta untuk menjadi tim seleksi bantuan pendidikan pemuda berprestasi. Nah, kemungkinan akan di-running di bulan Juli. Nanti akan disampaikan bagaimana persyaratannya, siapa saja yang berhak mendapatkan tersebut. Lumayan, satu semester 5 juta, plus per bulannya 600.000 buat pribadi. Ini beda sama KIP berarti? Beda, ini khusus langsung ke bantuan pemerintah yang diperbutkan langsung oleh bupati. Gitu, karena waktu itu alhamdulillah mungkin keinginan kami didengarkan oleh pemerintah dan langsung dieksekusi. Luar biasa. Karena kami ingin ada pemuda yang memang betul-betul dia berprestasi, tapi secara ekonomi dia kurang mampu, disupport sama pemerintah. Tujuannya nanti, ya enggak, dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah, karena dia juga berprestasi. Ketika dia juga selesai atau lulus kuliah, dia bisa bantu kita juga pemerintah. Dalam hal pembangunan tentunya yang paling penting bisa bantu KNPI juga. Kan kira-kira begitu. Supaya konkret bahwa pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi para pemuda yang berprestasi ini. Kan lumayan 5 juta per semester, 600.000 per bulan, luar biasa itu. Ya udah tinggal fokus belajar. Tinggal fokus belajar. Mengatur kemampuan dan skill. Ini juga salah satu kemajuan sebetulnya untuk program-program pemuda di masa depan. Iya. Oke, ngomongin Bekasi Bang, ini ada tagline atau stereotip ya, atau apa ya, kampanye-kampanye massal di Bekasi yang saya dengar di situasi pilkada ini, bahwa Bekasi harus dipimpin oleh Bekasi. Bagaimana pandangan pemuda melihat hal ini Pak? Bekasi harus dipimpin oleh orang Bekasi. Nah, saya mau dengar pandangan dari ketuanya pemuda Kabupaten Bekasi. Bagaimana nih Bang? Jangan sampai nanti jadi kontroversi nih. Kalau saya realistis saja, Neng Resti, ya. Yang sesuai tadi saya sampaikan, bahwa Kabupaten Bekasi ini sangat heterogen sekarang ini. Yang kedua, jadikan Pilkada 2024 di 27 November yang akan datang ini menjadi ajang adu ide gagasan. Kita pengen tahu gitu. Jadi nggak penting nih, dia mau dari Bekasi atau nggak dari Bekasi? Ya kalau terkait masalah memilih pemimpin, kalau kemudian yang asli Bekasi memiliki ide gagasan yang bagus, yang baik, kita juga pasti akan mensupport. Artinya nggak apa-apa, nggak berasal dari warga Bekasi nggak apa-apa, yang penting punya ide dan gagasan. Ya, kalau saya melihatnya begitu. Walaupun tidak asli orang Bekasi ya? Walaupun tidak asli orang Bekasi. Oke. Ya kalau ada asli orang Bekasi yang memiliki ide gagasan itu lebih top lagi. Aman, ya kalau kayak gini aman. Iya. Oke. Karena gini, saya mau luruskan. KNPI ini lembaga besar. Di dalam tubuh KNPI ini berbagai macam warna ada. Sehingga momen Pilkada 2024 ini KNPI harus menjadi contoh. Kita akan ada posisinya di tengah. Secara lembaga KNPI tidak akan mendukung paslon manapun. Tetapi secara pribadi sah saja. Bener nggak? Karena di KNPI warnanya macam-macam, Mas. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru. Nggak bisa KNPI ke salah satu paslon. Kalau KNPI tidak memihak kepada salah satu paslon, lalu KNPI memihak kemana? Memihak
nggak ada yang memihak, KNPI nggak ada yang memihak. Saya pikir harus ada minyak, kayak misalkan gini ya, kita mau ke SGC, kita mau lewat mana nih gitu kan, lewat A atau lewat B, itu harus dipilih A atau B. Kalau nggak dipilih A atau B bang, kita nggak akan nyampe ke SGC. Ya betul. Begitu Emang. juga KNPI punya harapan besar untuk Bekasi, tapi KNPI nggak mau memihak. Masalahnya begini, Gimana tuh? saya sebagai ketua juga harus bijak, karena anggota kita kan warnanya macam-macam nih. Itu satu. Kalau ini koalisinya sama ini, terus ininya nggak ini, jadi bagaimana tuh kira-kira? Yang jelas, secara lembaga KNPI akan berada di tengah. KNPI akan terus support penyelenggara KPU. Bagaimana kemudian, ya enggak, penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan sukses, berjalan lancar, dan menghasilkan pemimpin terbaik. Oke. Yang berikutnya, KNPI pun bisa mengedukasi para pemilih. Itu yang paling penting. Oke. Paling KNPI itu hanya mendukung, mensupport untuk mengedukasi para calon pemilih. Tapi kalau untuk ikut politik praktis secara lembaga ya KNPI nggak bisa. Ide gagasan paling ideal yang didukung sama KNPI itu seperti apa? Ya Bang? tentunya yang mendekati program-programnya kepada kepemudaan, Oke. realistis. Kalau para calon pemimpin ini melirik anak-anak muda, perhatian sama anak-anak muda, programnya juga mendekati dengan kami anak-anak muda, ya tentunya itulah yang kita pilih. Program PJ Bupati kan hari ini pemuda banget bang. Program PJ Bupati. Iya, apakah hari ini itu sebagai tanda bahwa KNPI Kabupaten Bekasi akan juga mendorong Pak PJ untuk maju lagi nanti di pilkada? Jangan berandai-andai, karena ini belum ada pendaftaran begitu. Gini, Kayak gimana? kita kan belum melihat nih siapa calon-calonnya. Ini kan baru pada emu, kalau bahasa orang Cikarang Apa baru emu? emu, baru pada mau. Oh. Pada bikin baleho nih, calon bupati. Tapi kan nanti faktanya dia baru bisa menjadi calon bupati setelah daftar di KPU. Saya juga bisa besok bikin baleho aja di berbagai sudut tuh, Nawawi Al-Aksi, Mama calon siap bupati ninggalin Bekasi. KNPI? Enggak, jadi gini, realistisnya. Ya saya gimana, kalau ada yang Minang sih boleh jadi wakil-wakil bupati mah. Kalau buat calon bupati mah romannya rada berat di Bekasi mah. Ya, tapi kalau seandainya di Pinang jadi wakil bupati, ya siap-siap aja untuk Kabupaten Bekasi yang lebih baik, kan kira-kira begitu. Oke bang, tapi ini wacananya ya Pak PJ Bupati yang memang sudah mepet-mepet programnya pemuda banget, yang sesuai dengan KNPI banget. Ini didorong oleh beberapa partai. Teman-teman juga kalau penasaran partai mana aja boleh dengerin podcast kita sebelumnya ya. Karena misalnya kita udah spill nih, ada beberapa partai yang rasanya nama-nama Pak PJ juga udah menjadi salah satu kandidat kuat yang akan didorong oleh partainya berikut. Nah, pertanyaan saya, karena Pak PJ kan programnya hari ini pemuda banget nih. Kalau Pak PJ maju ke depan, beliau kan bukan orang Bekasi ya Bang ya. Tapi udah terlihat lah tadi kata Bang Nawawi, programnya, fokusnya gitu ya untuk pemuda Kabupaten Bekasi. Kira-kira Bang Nawawi sendiri akan mendukung Pak PJ atau akan beralih dengan kandidat lain kira-kira Bang? Saya ada di tengah. Oke. Tengahnya jadi- mepet kemana nih? Di tengah sini nih, di tengah. Moderat banget ya? Iya, saya tengah. Karena gini, kalau kita memihak salah satu, gini, Res, masalahnya kan dari misalkan anggaplah 3 calon. Ini 3 calon nih semua ada kemungkinan menang. Kalau kita memihak salah satu calon, ya kan, ternyata yang menang yang di tengah nih, ya. Ini nanti akan jadi secara otomatis ketua Dewan Pembina kita di KNPI. Kita kan KNPI menang kalah pun tetap bermitra dengan pemerintah. Jadi kalau seandainya per hari ini kita memihak ke salah satu paslon, ya gimana? Yang di bawah-bawah juga yang warnanya macam-macam, wah ini ketua nggak bijak nih kalau begini nih. Jadi justru tadi yang saya sampaikan, saya lebih kepada mengedukasi para calon pemilih. Pilihlah calon yang realistis, yang ide gagasannya ada, kemudian visi misinya jelas. Kalau bahasa Bekasi mah danta, tuh ya. Yang kira-kira programnya lebih mendekati kepada para pemuda. Nah, itu yang kita akan pilih. Cuman kalau secara terang-terangan KNPI Kabupaten Bekasi mendukung bla 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 bla, oh itu tidak. Mendeklarasikan enggak lah. Enggak lah. Enggak, bukan KNPI banget gitu. Bukan ya? KNPI banget. Tapi kalau secara personal, pribadi sah saja. Kalau secara lembaga nggak mungkin. Tapi kalau secara personal boleh. Semua punya hak demokrasi. Kan ya kan? calon udah mulai beredar nih Bang. Baliho-baliho udah ada Bang BN ya kan, ada Bu Komaria, terus ada Bang Faisal, terus ada Bang
Pak PJ gitu. Ini Pak PJ kandidat kuat, Bang. Oh, Pak PJ mau nyalon ya? Iya, oh jangan pura-pura nggak tahu aja, Oh, Bang. justru saya nggak tahu. Nggak usah pura-pura nggak tahu, Bang. Karena posisinya hari ini belum ada yang mendaftar di KPU, jadi kita nggak tahu siapa saja calon-calonnya. Kalau di Balehoma kan yang udah kelihatan, ada tuh, kemarin saya lihat, Bapak BN Holik. Di Baleho tuh ada. Iya. Ini mah di Baleho tuh, yang berarti kalau udah sampai masang billboard kan berarti serius tuh, mau nyalon tuh katanya. Ada lagi kemarin saya melihat Bapak Haji Ahmad Marzuki. Oke. Sekaligus ngucapin Idul Adha tuh, Balehonya udah di mana-mana tuh. Oh berarti mau nyalon tuh. Oke. Kalau Pak PJ kan belum ada balehonya bahwa beliau akan calon Bupati Bekasi. Jadi saya nggak tahu kalau beliau mau maju atau enggak gitu. Apa udah mulai konsolidasi ke KNPI sendiri gitu, Bang? Selama ini normatif aja, kita sebagai lembaga, beliau sebagai bupati, gitu aja. Sebagai PJ Bupati, beliau sebagai ketua dewan pembina tentunya akan support kita KNPI. Oke. Kalau ketua DPRD Kabupaten Bekasi gimana, Bang? Mensupport KNPI Kabupaten Bekasi, Bang BN? Ben Holik Qadarullah Iya, dalam gimana? rangka support KNPI. Iya gimana tuh? Ya alhamdulillah, Alhamdulillah apa nih? alhamdulillah. Kawan saya itu, masya Allah beliau. Orangnya asik. Kemarin juga acara KNPI on the street belum bisa hadir. Oh, belum bisa hadir. Tapi nggak ada dendam pribadi kan, Bang? Nggak ada, Nggak ada. sama support lah beliau ya? Kalau saya nggak ada gimana-gimana, semuanya asik kok. Sama Bang BN asik, ya nggak? Sama ketua Kalau ketua sama Pak DPRD PJ, asik. kalau sama Pak PJ sama Bang Ben, Abang lebih dekat sama yang mana? Dekat semua. Oh, dekat semua. Dekat semua. Apa Bang Marzuki? Alhamdulillah dekat. Oke. Sama Bang Ade Kuswara Kunang yang sudah dicalonkan oleh PDIP, sama P3 dan PBB juga alhamdulillah. Ini tahu komunikasi. semua ya. Tadi mereka nggak tahu, nggak ada calonnya. Karena gini, karena kemarin sudah dideklarasikan di berita bahwa Bang Ade Kuswara Kunang telah dideklarasikan menjadi calon bupati oleh PDIP, P3 dan PBB. Kan saya punya nomornya, sering lihat statusnya, Oh, story-nya, gitu. jadi tahu gitu. Secara keserkan gitu, Bang, serak pribadi ya, sebagai Bang Nawawi Al-Aksi ya, bukan KNPI Kabupaten Bekasi. Abang mau bisa ke tokoh-tokoh yang mana, Bang, secara politisi ya? Karakter politisinya? Karakter politisinya lebih serak kemana? Hmm. Serak semua lah. Ada mungkin satu sisi. Serak Kan semua semua. background-nya beda-beda nih, Bang. Ada yang background-nya politisi pengusaha, politisi akademisi, ya kan? Mau ada politisi praktisi. Nah, Abang Untuk bisa per hari ini masih serak semua. Mungkin besok-besok baru bisa menjawab. Oh, gitu. Lebih serak kemana? Berarti belum ada yang masuk ya? Belum, Belum ada yang untuk hari voting ini. ini ternyata ketua KNPI ini. teman-teman. Enggak begitu. Aman lah ya. Aman. Oke, Bang. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir di program Ada Resensi, ngomongin masa depan politik lokal di tangan pemuda. Tadi tentu saya melihat sekali ada banyak harapan ya Bang Nawawi ya, mulai dari pendopo pemuda gitu, kemudian pengalokasian tenaga kerja pemuda asli Bekasi gitu. Kalau pemimpin asli Bekasi nggak masalah sih, yang penting punya ide, gagasan, dan cita-cita tadi kata Bang Betul. Nawawi ya. Sekarang pertanyaannya Bang, gimana sih Abang melihat ke depan, apa harapan dan langkah konkret yang bisa diambil untuk meningkatkan peran pemuda dalam situasi politik nanti di Bekasi, Bang? Peran, harapan, dan langkah konkret yang bisa diambil seperti apa? Bang Nawawi, silakan. Dari KNPI nih, peran KNPI apa peran pemerintah kepada pemuda? Peran pemuda untuk menempuh harapan, langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan peran-perannya nanti dalam situasi pilkada. Jadi gini, kemarin saya juga komunikasi nih sama Ketua KPU. Oke. Bang Ali, saya nanti KNPI mau menyelenggarakan ajang adu ide gagasan para calon. KNPI jadi penyelenggaranya. Kenapa Abang punya ketertarikan itu? Ya karena kita ingin melihat, kita tidak ingin lagi terjadi seperti kemarin. Sangat prihatin sebagai warga Bekasi, sebagai putra daerah melihat kepemimpinan berganti sampai berkali-kali. Sehingga kita ingin betul-betul melihat visi misi, gagasannya seperti apa para calon ini. Nah, mudah-mudahan jika memang itu nanti bisa dilaksanakan, saya kepengen banget tuh ngumpulin para calon untuk ngomong. Dan dihadiri para pemuda nih. Dan pemuda nanti silakan yang mau bertanya. Nah itu baru jelas. Oh, bebas. Lah iya kan nanti kita juga ada live streaming, mungkin nanti ada production juga ikut serta kan? Oh, boleh itu. Iya kan?
Sehingga nanti ketika jadi, jejak digitalnya ada dan kita gampang naginya. Kan begitu. Betul, betul. Nah justru kita kepengen menjadi penyelenggara untuk ajang adu ide gagasan para calon. Nah itu satu. Yang kedua, peran kita sebagai KNPI hari ini alhamdulillah telah sukses. Kemarin ikut tes seleksi menjadi penyelenggara di tingkat-tingkat kecamatan. Alhamdulillah teman-teman KNPI juga ikut kontribusi di situ. Oke. Dan yang tak kalah penting lagi, KNPI berkontribusi kemarin telah terpilih sebagai juara 1 lagu jingle pilkada. Oke. Nah, itu kader KNPI. Dan kemarin waktu peluncurannya pun saya dipanggil ke atas panggung karena saya bikin lirik-liriknya juga tuh. Dan kemudian, jadi ini pembuat lirik juga nih? Ya, pembuat lirik, syair-syair. Asik. Nah, akhirnya kita ikut lomba secara normatif dan alhamdulillah terpilih dan lagunya mantep. Sampai kemarin hadir juga dari KPU RI, Bang Idam Khalid, luar biasa, ketua KNPI katanya. Sampai dipanggil ke panggung, peluncuran lagu jingle pilkada, KNPI ikut kontribusi. Di penyelenggara kita ikut kontribusi, kemudian lagu jingle pilkada juga ikut kontribusi, dan yang terakhir nih kita berharap nanti bisa kerjasama dengan KPU untuk menyelenggarakan ajang adu ide gagasan para calon dan KNPI lah sebagai penyelenggaranya. Kita akan ada live streaming supaya jejak digital itu ada, ketika nanti dia terpilih kita gampang nagihnya. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman sebelum saya tutup nih, di pembahasan kita di Ada Resensi bersama Bang Nawawi ngomongin peran pemuda, evaluasi pemerintah, dan bagaimana perannya dalam perubahan di Kabupaten Bekasi. Kalau tadi sudah sepil-sepil banyak sekali sama Bang Nawawi, beliau memang tadi ada presentasenya 1-10 terkait program pemerintah 9, karena support terhadap pemuda. Nah aku belum lupa nanyain bagaimana presentasenya, ratingnya dari Bang Nawawi 1-10 terhadap kinerjanya Pak PJ hari ini. Ini kan udah 3 kali ya berarti ya terpilih ya? 1-10 Bang. 1 sampai 10. 9. 9 lagi? 9 kan Wali Songo tuh, bagus kan? 9. 9 lagi? 9 lagi. 9 lagi. Ini terlepas dari Dewan Pembina loh? Terlepas dari Dewan Pembina. Terlepas sebagai ketua KNPI loh? Ya. Secara personal? Secara personal 9. Sebagai warga? Sebagai warga. Masyarakat? Betul? Betul. 9? Sah. Deal. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah mendengarkan di Ada Resensi kali ini. Tentu banyak topik ngomongin pilkada. Kali ini kita sudah ngobrol-ngobrol sama tokoh pemuda di Kabupaten Bekasi bahwa pilkada ini tentu semua meyakini bahwa pilkada ada momen membawa potensi perubahan besar untuk Kabupaten Bekasi. Jadi untuk teman-teman pemuda yang memiliki keresahan-keresahan, boleh sekali komen di channel YouTube-nya Ada Production Official. Nanti kita akan diskusiin lagi sama tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bekasi, solusinya untuk apa di Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi, yang lebih meningkat lagi kualitas hidupnya, percepatan pembangunannya, peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dan sekali lagi ya, tadi kata Bang Nawawi, pilih calon pemimpin yang memiliki ide dan gagasan. Karena dengan itu semua, salah satu support kita sebagai pemuda untuk bisa memakmurkan masyarakat Kabupaten Bekasi lebih baik lagi. Karena jelas pemuda memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan Bekasi. Mari kita dorong partisipasi mereka semua untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi. Saya Resi Maulida dan narasumber yang luar biasa kita, Nawawi Al-Aksi, pamit undur diri. Dah. Baik, saya menyambut dengan sangat sukacita, senang dan bahagia ada sebuah platform media yang keren, yang hebat, yaitu Ada Production. Apalagi dalam platform media Ada Production ini ada program namanya Ada Resensi. Ini program yang luar biasa, program yang mengedukasi, dan harapannya semoga tetap konsisten, terus menjadi penyeimbang, pengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. Semoga program Ada Resensi dapat bermanfaat untuk kita semua.
Tadi sudah berdiskusi juga dengan hangat, dengan santai. Insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita. Sekali lagi, jangan lupa follow daripada Instagram Ada Resensi dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ada Production. Dari saya Nawawi Aksi, salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.